Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Mindo Sianipar, DPP PDI Perjuangan, bidang koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Di bulan yang suci dan penuh rahmat ini, kita dilatih untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, mengolah jiwa dan raga untuk tetap tenang beribadah puasa di bulan yang penuh barokah ini. Semoga di bulan Ramadan ini akan semakin memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus bentuk ikhtiar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga negara Indonesia yang kita cintai ini selalu mendapat berkah dan rahmat dan lindungan dari Tuhan yang Maha Esa dalam mewujudkan cita-cita para founding fathers untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Akan dunia yang sementara, bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Manakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah
memanggil teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil Sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan menemani Sobat dan berbincang serta menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara, serta akan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang tentunya mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama asal Bogor, Jawa Barat yang memiliki peran bukan hanya di tingkat lokal namun juga internasional. Dan tentunya telah menjadi salah satu mata rantai keilmuan para ulama-ulama Nusantara pada era itu. Beliau adalah Syekh Muchtar At-Thorid Al-Bukhuri. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan dosen, peneliti manuskrip ulama-ulama Nusantara, dan juga merupakan Dewan Pakar di Senat Nusantara dan aktivis Nahdlatul Torots. Dr. Ahmad Ginanjar Syaban atau akrab kita sapa dengan Kang Ginanjar. Baik, selamat pagi Kang Ginanjar. Selamat pagi Pak Catur. Ya. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Catur bagaimana? Baik, lancar ya puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak nih Kang Ginanjar sudah hadir dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur di BKN PDI Perjuangan. Nah, kita harapkan semoga pada pagi hari ini kita dapat banyak menimba ilmu dan belajar dari sosok seorang tokoh ulama Nusantara, yaitu Syekh Muchtar At-Thorid Bogor. Baik Sobat BKN sekalian, sebelum kita masuk ke obrolan kita terkait dengan keteladanan Syekh Muchtar At-Thorid, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil beliau berikut ini. Syekh Muhammad Muchtar bin At-Thorid Al-Bukhuri Al-Jawi. Syekh Muhammad Muchtar At-Thorid Al-Bukhuri lahir pada hari Kamis tanggal 14 Februari tahun 1862 Masehi dari pasangan Raden Arya Nata Negara yang juga dikenal sebagai Kiai At-Thorid.
Usai belajar agama dasar dari orang tua dan ulama di kampung halamannya, Raden Muhammad Muchtar belajar agama ke ulama Betawi. Di antara gurunya dari Betawi adalah Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, mufti Betawi waktu itu. Tuan Muchtar Bogor kemudian berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci sekaligus belajar di sana. Beliau memiliki banyak murid karena mengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun, sejak tahun 1903 Masehi hingga 1930 Masehi. Di antara ulama Nusantara yang belajar kepadanya di Haramain adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Guru Marzuki Cipinang Muara, Guru Mukni Kuningan, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, Ajingan Ahmad Sanusi, dan lain-lain. Selama hidup di Haramain, Syekh Muhammad Muchtar At-Tharid pernah menyaksikan polemik tentang hukum belut, lauk ikan yang sering dikonsumsi orang-orang Nusantara. Ulama Timur Tengah mengharamkan karena dianggap bagian dari jenis ular, sedangkan beliau sendiri memakan dan menyukai belut. Beliau kemudian menulis risalah yang mengupas kehalalan belut. Syekh Muhammad Muchtar At-Tharid Al-Bukhuri meninggal dunia di Makkah pada tanggal 13 Juli tahun 1930 dan dimakamkan di sana. Sobat BKN sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam episode inspirasi keteladanan Syekh Muchtar At-Tharid Bogor bersama Kang Ginanjar. Baik Kang, tadi sudah kita lihat ya bagaimana profil dari Syekh Muchtar At-Tharid Bogor. Nah, ini sebenarnya kan gini Kang, setahu saya nih Syekh Muchtar At-Tharid itu kan memang seorang ulama yang berasal dari Bogor ya. Dan beliau itu semasa hidup itu kalau tidak salah ya itu antara tahun 1862 Masehi sampai dengan 1930 Masehi. Nah, Kang Ginanjar bisa coba sedikit menceritakan nggak waktu dalam masa kehidupan Syekh Muchtar itu bagaimana sih kondisi masyarakat pada saat itu? Ya, terima kasih Pak Catur. Jadi betul seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama di cuplikan video bahwasannya Syekh Muchtar adalah salah satu ulama besar dunia Islam yang berasal dari Nusantara, tepatnya dari Bogor ya. Beliau hidup antara rentang masa tahun 1862 di mana beliau lahir dan wafat tahun 1930. Syekh Muchtar mengalami fase kehidupan hidup dalam budaya Sunda karena beliau lahir di Bogor dari ayah yang seorang bangsawan Sunda. Nama ayah beliau adalah Raden Natanagara, yang kemudian ketika menulis karya-karya dalam bahasa Arab, nama Natanagara ini di sebagian karyanya memang ditulis dengan Natanagara, tetapi agar mudah diucapkan oleh pembaca dari Timur Tengah itu menjadi At-Tharid. Itu beliau lahir sebagai seorang Sunda dan dididik dalam tradisi kebangsawanan Sunda yang kental, tetapi tidak jauh dengan tradisi keagamaan yang juga kuat. Lalu Syekh Muchtar juga mengalami fase hidup dalam tradisi masyarakat Betawi yang kosmopolit. Jadi beliau setelah belajar dari ayahnya dan ulama-ulama Bogor setempat, ulama-ulama Sunda di Bogor, beliau kemudian belajar di Betawi. Salah satu gurunya saat itu ulama besar Betawi adalah Sayyid Utsman bin Yahya. Yang menjadi Grand Mufti Batavia dan juga penasehat untuk urusan orang-orang Arab di Hindia Belanda. Ya, Habib Utsman sangat terkenal sekali sebagai seorang ulama Betawi dan banyak melahirkan murid-murid yang menjadi kiai juga. Betul. Lalu setelah belajar ke Sayyid Utsman, beliau belajar diantaranya tata bahasa Arab, kemudian ilmu hukum Islam, termasuk ilmu periwayatan hadis. Syekh Muchtar kemudian pergi ke Mekah. Nah, di Mekah ini posisinya Syekh Muchtar saat itu sudah menjadi orang alim.
Jadi ketika di Mekah, beliau belajar ke beberapa ulama sana. Tak lama kemudian beliau sudah diangkat menjadi pengajar di Masjidil Haram dan juga mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Artinya Syekh Mukhtar di sini konteks sosialnya saat itu pada masa kolonial, tetapi berasal dari kalangan bangsawan Sunda yang dekat dengan tradisi keagamaan yang kuat, lalu juga tradisi keilmuan yang beliau dapatkan ketika berada di Hindia Belanda juga dengan Said Usman dalam konteks masyarakat Betawi yang kosmopolit saat itu. Lalu beliau juga pergi ke Mekah, bertemu dengan banyak ulama dari berbagai penjuru Nusantara yang memang bermukim di sana dan juga dengan berbagai ulama dunia Islam yang memang mengajar di Makkah dan Madinah pada masa itu. Baik, menarik Kang Ginanjar. Jadi bahwa beliau setelah belajar banyak ke Habib Usman, kemudian beliau memutuskan untuk belajar di Makkah dan akhirnya menjadi seorang pengajar juga di sana, seorang guru ulama yang nah ini sebenarnya dibanding tokoh-tokoh lain nih Kang Ginanjar, apa ya keilmuan apa yang menjadi ciri khas dari Guru Mukhtar At-Thorid ini, atau selain apa istilahnya keilmuan yang menjadi faktor utama beliau yang membedakan dengan ulama lain? Ya, nah ini pertanyaan menarik jadi Pak Catur. Kalau secara bidang keilmuan yang menjadi ciri khas dan dominan dari sosok Syekh Mukhtar itu, satu, Syekh Mukhtar adalah seorang ahli hadis. Jadi beliau itu memiliki sanad periwayatan hadis musalsal. Yang kedua, Syekh Mukhtar juga selain memang pakar dalam bidang hadis, juga pakar dalam bidang astronomi. Salah satu karya Syekh Mukhtar dalam bidang astronomi ditulis dalam bahasa Arab dan menjadi rujukan juga hingga saat ini, itu Taqribul Maqsad fil Amal Birubil Mujayyab. Itu ditulis kurang lebih tahun 1889-an ya. Lalu selain itu, Syekh Mukhtar juga pakar dalam bidang ilmu hukum Islam. Karya-karya beliau dalam bidang ini menariknya ditulis dalam bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Sunda. Jadi di antara Syekh Mukhtar itu yang menjadi ciri khasnya, beliau menulis karya dalam 3 bahasa. Satu bahasa Arab, yang kedua bahasa Melayu, yang ketiga bahasa Sunda. Dan ini menarik ya, artinya dibandingkan dengan ulama-ulama Nusantara lain yang memang mengajar di Makkah, tampaknya baru Syekh Mukhtar yang menulis karya intelektual dalam bahasa Sunda. Karena sebelumnya ada banyak ulama Sunda yang mengajar di Mekah, tetapi belum ada yang kemudian mempublikasikan karyanya di Timur Tengah dalam bahasa Sunda seperti Syekh Mukhtar. Karena itu kita bisa bilang bahwasannya Syekh Mukhtar ini adalah pionir tradisi kepengarangan karya-karya dalam bahasa Sunda di Timur Tengah. Dan bahasa Sunda ini bukan hanya semata-mata bahasa, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Mukhtar lebih jauh dari itu. Bahasa adalah sebuah identitas, sebuah bangsa. Iya. Menarik sekali ini Kang Ginanjar, bahwa ada seorang ulama yang masih mempertahankan untuk membuat karya dalam bahasa ibu, atau dalam hal ini untuk Syekh Mukhtar ini menulis dalam bahasa Sunda ya. Jadi mungkin tidak banyak atau hampir tidak ada ya ulama-ulama yang masih mau untuk menulis dalam bahasa ibu gitu. Dan mungkin ini salah satu tujuannya agar memang dari di rakyat Tatar Sunda pun lebih mudah mengerti ya Kang Ginanjar ya, terkait dengan karya-karya beliau ini ya. Ya, saya pikir bukan hanya agar masyarakat Sunda bisa mengerti dalam bahasa ibu mereka, tetapi Syekh Mukhtar di sini punya strategi kebudayaan lebih jauh. Bagaimana memposisioni bahasa Sunda sebagai bahasa intelektual di dunia internasional, di dunia Islam. Karena begini, ketika Senok Hurugronje itu mensurvei
karya-karya ulama Nusantara yang ditulis di Mekah atau dipublikasikan di Timur Tengah. Ada karya-karya ulama kita pada tahun 1880-an itu yang ditulis dan dicetak di Kairo, di Istanbul, di Mekah, di Bombay, dan belahan dunia lainnya. Itu baru sebatas 3 bahasa. Arab, Melayu, dan Jawa. Nah, Syekh Muchtar itu ingin menjadikan bahasa Sunda yang sebelum beliau menulis karya di Timur Tengah dan dipublikasikan hanya sebagai bahasa tutur, bahasa pengantar mengajar mungkin, ini sebagai bahasa literasi. Artinya Syekh Muchtar ingin menjadikan bahasa ibu beliau, yaitu bahasa Sunda, itu punya posisi yang setara, sama. Inilah yang bermartabat sebagai bahasa keilmuan, sebagai bahasa literasi, sebagai bahasa intelektual di Timur Tengah. Nah, saya pikir kalau untuk memahamkan orang-orang Sunda itu kan bisa diterangkan pelajaran itu dalam bahasa Sunda. Tetapi Syekh Muchtar, saya pikir tidak sesederhana itu. Karena posisi beliau yang menarik itu adalah seorang bangsawan. Dan bangsawan harusnya berpikir dengan kebangsawanannya. Bagaimana kebudayaan bangsa beliau itu setidaknya bisa menjadi terangkat. Dalam hal ini adalah kebudayaan bahasa Sunda. Wah, menarik sekali ini bagaimana seorang Syekh Muchtar ini benar-benar mau mengangkat bahasa ibunya untuk bisa diperkenalkan dalam tataran internasional ya, Kang Ginanjar ya. Baik, selanjutnya nih Syekh Muchtar ini kan juga dikenal sebagai gurunya para guru atau gurunya para kiai yang belajar langsung ke beliau pada saat di Mekah. Nah, ini kira-kira siapa saja tokoh-tokoh yang memang pernah belajar ke beliau dan apa yang ditanamkan beliau kepada mereka ini, para guru-guru yang diajar oleh Syekh Muchtar ini? Ya, pertanyaan menarik sekali ini Pak Catur. Jadi memang betul Syekh Muchtar itu kita bisa bilang sebagai maha guru ulama Nusantara di Mekah ya. Karena murid-murid beliau itu bukan hanya berasal dari suku bangsa Sunda yang memang belajar di Mekah, tetapi juga hampir semua suku bangsa yang berada dari wilayah Hindia Belanda atau Nusantara pada masa itu. Jadi Syekh Muchtar punya murid yang berasal dari Melayu, Syekh Muchtar punya murid yang berasal dari Palembang, Syekh Muchtar juga punya murid yang berasal dari Madura, yang berasal dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis, dan lain sebagainya. Tentu saja di antara nama yang boleh kita sebut di antaranya yang menjadi murid Syekh Muchtar adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu murid Syekh Muchtar Bogor. Lalu Kiai Haji Wahab Hasbullah itu murid Syekh Muchtar Bogor. Lalu misalkan di wilayah Melayu, ada di Kesultanan Melayu Delhi, namanya Syekh Hasan Maksum. Itu mufti di Kesultanan Delhi, itu adalah murid daripada Syekh Muchtar Bogor juga. Lalu misalkan di Malaya, Malaysia sekarang, itu banyak beberapa murid Syekh Muchtar Bogor. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Fahim ya, yang menjadi salah satu ulama rujukan di Melayu, di Malaya, di Malaysia. Atau misalkan di Mandailing, misalkan ada namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al-Mandaili. Kalau misalkan di Sunda, di Betawi banyak juga. Di antaranya murid Syekh Muchtar yang ada di Betawi adalah generasi murid-muridnya Guru Mansur, generasi murid-muridnya Guru Marzuki Betawi, karena satu angkatan ya Syekh Muchtar dengan beliau-beliau ini. Lebih tua lah, lebih di atasnya Syekh Muchtar ini. Kalau di Sunda lebih banyak lagi. Jadi hampir ulama-ulama besar Sunda yang pernah punya pengalaman belajar di Mekah dalam kurun masa 1900 sampai 1930 itu bertemu dengan Syekh Muchtar. Dan ini dicatat ya dalam memoar berangkat hajinya Bupati Bandung, Raden Adipati Arya Wiranata Kusuma. Itu dalam satu memoarnya ditulis dalam bahasa Belanda, tapi bahasa Indonesianya kurang lebih perjalanan saya ke Mekah. Itu menyebut sosok Raden Muchtar di sini atau Syekh Muchtar Atorid ini. Kalau di Sunda, di antara murid beliau ya Ki Ahmad Sanusi Sukabumi, lalu Ki Bagus Bakri Sempur, kemudian ada juga namanya Kiai Nuh Cianjur, lalu Kiai Ahmad Dimyati Sukamiskin Bandung dan lain sebagainya. Dan itu adalah ulama-ulama besar di Sunda. Nah, yang menarik di sini adalah selain Syekh Muchtar ini mengajarkan ilmu-ilmu
keislaman, ilmu-ilmu keagamaan. Yang menarik juga Syekh Muchtar mengajarkan spirit nasionalisme yang sangat tinggi kebangsaan. Ini terbukti dengan banyaknya murid Syekh Muchtar yang menjadi pahlawan nasional. Di antaranya Ki Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Sukabumi, pahlawan nasional. Ki Wahab Hasbullah, pahlawan nasional. Hadratus Syekh Asy'ari, pahlawan nasional. Dan Syekh Muchtar memang selain menulis karya-karya dalam bidang ilmu keagamaan, beliau juga banyak menulis hal yang berkaitan dengan semangat nasionalisme. Di antaranya Syekh Muchtar itu menulis satu karya berjudul Da'aimul Idham fi Bayan Syarikatil Islam. Itu tentang syarikat Islam dan pemberdayaan bagaimana para anak bangsa Nusantara meskipun jauh dari tanah airnya yang sedang berada di Mekah, tetapi mereka bisa mengembangkan semangat nasionalismenya dari jauh. Dan ketika pulang, ya mereka di sini menjadi pejuang, menjadi pihak-pihak yang memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara di sini. Wah, ini benar-benar luar biasa ya, Syekh Utsman ini dari Syekh Muchtar At-Thorid. Jadi beliau memang gurunya adalah Habib Utsman ya, tadi saya salah bicara, maaf. Dan saya tahunya bahwa Habib Utsman ini juga memang mengajarkan nilai-nilai nasionalisme ke Syekh Muchtar juga ya, dari awal begitu, dan akhirnya oleh Syekh Muchtar kemudian diturunkan ke murid-muridnya dan akhirnya mengembangkan Islam Nusantara yang memang berjiwa nasionalis itu. Nah, ini ada sedikit hal yang menarik nih, Kang Ginanjar nih. Saya pernah baca nih, jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Ginanjar nih terkait polemik hukum makan belut nih. Jadi saya pernah mendengar bahwa Syekh Muchtar ini pas saat di Mekah nih itu melihat bahwa belut itu kan salah satu makanan kegemaran orang Nusantara ya. Tapi orang di sana menganggap bahwa itu adalah haram gitu. Nah, kemudian Syekh Muchtar ini memberikan suatu penjelasan mengenai hal ini. Itu bisa dijelaskan, Kang? Ya, betul. Ini juga salah satu hal yang menarik dari Syekh Muchtar, bahwasannya Syekh Muchtar itu betul-betul menjunjung tinggi ya tentang aspek identitas kebangsaannya. Jadi memang betul bahwasannya dulu bekal orang-orang Nusantara ketika pergi berhaji, bermukim di sana itu adalah belut. Belut yang sudah dikeringkan, yang sudah diasap ya, dendeng belut lah kalau kita bisa sebut. Nah, bagi masyarakat Arab Mekah, mereka tidak punya gambaran tentang belut. Karena belut itu habitatnya adalah di kita ya. Iya, di sawah-sawah banyak sawah-sawah. Ya. Sementara di Mekah saat itu tidak ada habitat untuk belut. Dan karena memang bentuk belut itu menyerupai ular, akhirnya kita, orang-orang Nusantara itu disalahfahami oleh masyarakat Arab Mekah setempat, bahwasannya orang Nusantara itu pemakan ular. Padahal yang dimakan itu adalah belut. Dan itu nggak ada hubungannya sama ular sebenarnya. Ya, lalu Syekh Muchtar ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Syekh Muchtar ketika meluruskan kesalahpahaman ini, beliau luruskan dengan mengarang sebuah karya dalam bahasa Arab. Jadi Syekh Muchtar mengarang karya yang berjudul As-Sawa'iq Al-Muhriqah Lil Awham Al-Kadhibah. Kurang lebih artinya adalah kilatan yang menyambar gitu ya. Jadi sambaran kilat untuk membenarkan prasangka yang tidak betul atau prasangka dusta. Dalam hal ini adalah prasangka orang-orang Arab Mekah terkait belut yang disangka itu adalah ular. Nah, Syekh Muchtar menjelaskan bahwasannya belut ini bukan ular, tetapi nau'un minas samak. Belut ini adalah jenis daripada ikan yang memang bentuknya panjang, kemudian licin gitu ya. Memang mirip ular tetapi tidak bersisik. Dan Syekh Muchtar kemudian menjelaskan ya hujah, argumen, dalil-dalil yang beliau kutip juga dari banyak sumber-sumber referensi hukum Islam klasik.
Nah, artinya di sini begini. Ketika ada hal-hal yang memang tidak ditemukan dalam konteks wilayah yang berada di luar Nusantara terkait hal-hal yang berkembang di Nusantara, dulu ulama kita ini melakukan ijtihad hukum seperti Syekh Mukhtar ya. Jadi tidak langsung kemudian mencap ini haram, sedikit-sedikit haram. Tetapi Syekh Mukhtar betul-betul mempertimbangkan kalau ini sebenarnya status hukumnya tidak seperti yang disalah sangkakan, tetapi sebenarnya ini adalah hal yang diperbolehkan, hal yang halal. Dan Syekh Mukhtar ketika menyampaikan tentang masalah ini, beliau sampaikan satu dengan ilmu, yang kedua dengan adab, dan yang ketiga yang paling penting dengan membuat karya. Sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa diterima. Nah, ini saya pikir penting semangat Syekh Mukhtar membela tradisi orang-orang Sunda ya, orang-orang Nusantara ketika mereka disalahpahami bahwasannya itu haram, itu ular, tetapi Syekh Mukhtar enggak. Ini bukan ular, tetapi ini adalah belut dan hukumnya belut dalam pandangan hukum Islam itu adalah boleh. Artinya begini, ketika ada hal-hal yang disalahpahami terkait budaya Nusantara, terkait hal-hal yang memang itu adanya di Nusantara dan tidak dijumpai di Timur Tengah, itu ulama kita dulu menyampaikan itu dengan argumen, menyampaikan itu dengan bentuk karya, sehingga tidak melulu kita ini bahasanya disalahpahami lah gitu ya. Disampaikan dengan dasar-dasar penjelasan keilmuan itu ya Kang. Betul. Ya. Menarik sekali nih Kang. Dan ya mungkin dari apa yang dijelaskan itu bahwa sosok Syekh Mukhtar ini sangat menginspirasi sebenarnya ya Kang. Jadi, nah menurut Kang Ginanjar nih, kita yang muda-muda ini ya Sobat BKN, apa saja sih yang bisa menjadi teladan untuk kita dari kehidupan dan dari keteladanan dari Syekh Mukhtar At-Thorid ini? Ya. Inspirasi yang bisa kita petik dari sosok Syekh Mukhtar At-Thorid Bogor ini banyak sekali. Di antaranya pertama adalah bagaimana kita ini menjadi sosok pribadi yang terhormat dengan ilmu. Syekh Mukhtar sudah membuktikan itu. Beliau orang Sunda, tetapi ketika pergi ke Timur Tengah, beliau menjadi mahaguru, menjadi seorang guru besar yang mengajar di tempat yang paling disakralkan oleh umat Islam, yaitu di Masjidil Haram. Artinya itu yang membuat Syekh Mukhtar mendapatkan posisi terhormat itu adalah tak lain tak bukan ilmu. Artinya saat ini kita memang perlu beragama, hal apapun itu harus didasari dengan ilmu. Yang kedua, hal yang menariknya juga adalah meskipun Syekh Mukhtar lama meninggalkan tanah airnya dan mengajar di Timur Tengah, tetapi beliau tidak lupa tentang akar identitasnya, tidak lupa juga dengan tradisi budaya leluhurnya sebagai orang Sunda, sebagai orang Nusantara. Ini dibuktikan dengan satu, Syekh Mukhtar menulis karya-karya dalam bahasa Sunda, dan seperti yang sebelumnya dijelaskan ingin mempositioning bahasa Sunda sebagai bahasa keilmuan di dunia internasional. Yang kedua, Syekh Mukhtar juga selain mengajar, berkarya, beliau juga ternyata tidak meninggalkan tugas sosialnya. Syekh Mukhtar itu menjadi ketua satu organisasi pemberdayaan masyarakat Sunda di Mekah pada masanya. Namanya Jam'iyah Liriayati Al-Hulandiyah. Pokoknya satu organisasi untuk memberdayakan masyarakat Sunda yang ada di Mekah pada saat itu. Artinya secara ekonomi, dibekali pengetahuan juga tentang pendidikan di sana. Nah, ini saya pikir hal-hal yang menjadi inspirasi kita, bahwasannya Syekh Mukhtar ini, beliau adalah seorang alim, ulama dunia Islam. Beliau juga menguasai dan dibuktikan penguasaan terhadap bahasa Arab itu dengan menulis karya dalam bahasa Arab. Tetapi beliau tidak meninggalkan asal-usul beliau sebagai orang Sunda dan orang Nusantara. Artinya bagaimana beragama dengan ilmu dan juga dengan kebudayaan yang tidak boleh dilepaskan di sini. Baik,
Terima kasih Kang Ginanjar, ini sepertinya obrolan kita semakin menarik, tapi ya kita dibatasi oleh waktu nih Kang. Mungkin kita bisa lanjutkan lain kali ya Kang. Insyaallah. Baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini, hingga tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Meskipun demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang sosok dari Syekh Mukhtar At-Thorid Bogor yang telah memberikan banyak kontribusi dalam proses pembentukan karakter keislaman di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda pada abad ke-20. Kontribusinya di tingkat internasional telah mengukuhkan kualitas keilmuan para ulama-ulama Nusantara yang setara dengan para ulama-ulama dunia lainnya. Baik, Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran dari para ulama pendahulu kita serta meneladani mereka hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius, sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara hingga dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga